Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Game Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah desain jaringan di Cisco Packet Tracer. Nah, desain jaringan tersebut menggunakan dua server, dua router, dua switch, dan 4 client. Lalu masing-masing itu terdiri dari dua client. Nah, di sini juga ditentukan yaitu konfigurasinya, yaitu satu setting IP server A dengan IP 192.168.12.1 dan server B 202.14.14.1. Lalu kita diminta juga setting DHCP, setting DNS. Lalu yang nomor 4, nama domain server A yaitu meja.com dan server B yaitu bisa.com. Nah, oke. Sebelum masuk ke Cisco, saya akan mengingatkan kembali tentang kelas IP. Nah, jadi kelas IP itu sebenarnya ada 5, dari A, B, C, D, dan E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kelas IP, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk kelas A itu rentang IP-nya dari 1 sampai 126 ya. Jadi dari 1 sampai 126 itu termasuk kelas A. Lalu subnet masknya yaitu 255.0.0.0. Network ID-nya yaitu di segmen pertama 255, lalu sisanya jadi 0. Nah, itu tadi kelas A. Nah, selanjutnya yaitu kelas B. Kelas B yaitu dari 128 sampai 191. Itu tadi kelas B. 128 sampai 191. Subnet masknya yaitu 255.255.0 dan titik 0. Jadi kelas B terdiri dari 2 segmen yang terisi ya. Lalu ada lagi kelas C 192 sampai 223. Subnet masknya 255, 255, 255 dan terakhir yaitu 0. Oke, misalkan saya kasih contoh yaitu 110. Misalkan IP-nya seperti ini. Subnet masknya berapa? Subnet masknya kita lihat di kelas IP. 110 itu termasuk ke mana? 110 itu termasuk ke kelas A. Maka subnetnya yaitu 5.0.0.0. Kenapa subnetnya seperti ini? Karena 110 termasuk ke kelas A. Oke. Selanjutnya, misalkan saya mempunyai IP 205 14. Maka berapa subnet masknya? Subnet masknya dilihat 205 itu termasuk ke kelas mana? 205 itu ada di kelas C. Maka subnet masknya yaitu 255.255.0. Oke, sudah perihal subnet mask dan kelas IP. Oke. Sekarang kita masuk ke router RIP. Router RIP yaitu suatu cara untuk menggabungkan dua buah router. Nah, di pengaturan router di CLI kita harus memasukkan setting router RIP ini. Nah, biasanya kan kalian masukin IP-nya kan, ini router RIP kan biasanya seperti ini dulu, interface MA misalkan 0/0, lalu IP AD, lalu IP address-nya misalkan 10, 12, 12, 2.
maka subnet masknya kan ini 255.0.0.0 seperti itu. Lalu ada lagi interface FA0/1 IP ADD, kita pakai yang ini. Subnet masknya ini kan biasa. Terus kan biasanya sekarang kita tinggal masuk ke pengaturan router, lalu net. Nah, biasanya untuk net itu kita memasukkan IP yang sudah dimasukkan dalam router. Nah, IP-nya berapa? Yang ini kan yang pertama 110.12.12.2. Nah, karena 110 itu termasuk ke kelas A, maka yang ditulis yaitu depannya aja. Jadi begini, 110.0.0.0. Kenapa seperti itu? Karena di kelas A network ID-nya yang dipakai hanya satu segmen dan lainnya yaitu host. Karena host maka diganti menjadi 0. Nah, jadi yang dipakai network ID-nya saja, yang ininya saja, tapi depan. Nah, selanjutnya kan kita akan masukkan kedua net kembali. Net yang mana? Net yang ini satu lagi. Nah, dilihat 205 itu tadi kelas mana? 205 itu termasuk ke kelas C, maka net ID-nya yaitu ada 3 segmen. 3 segmen. Maka yang ditulis 205.14.14.0. Lihat 3 segmen yang diada, lalu belakangnya diganti jadi 0. Oke. Ya, itu tentang kelas IP sama contoh dari router. Selanjutnya kita akan masuk ke desain jaringan. Oke, selanjutnya kita pasang kabelnya. Diingat untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda maka menggunakan kabel strike. Kita pakai kabel strike. Ingat untuk menghubungkan router ke switch kita pakai pas Ethernet 0/1. Router ke switch menggunakan pas Ethernet 0/1. Lalu menghubungkan router dan router menggunakan kabel cross. Lalu yang digunakan yaitu pas Ethernet 0/6. Oke, desainnya sudah beres. Lalu kita akan konfigurasikan setting IP server. Oke, berarti IP servernya yaitu 12.1 dan 202.14.14.1. Ini kita kategorikan server A ya.
ke pengaturan server, ke desktop, ke IP. Dilihat ini server 0, berarti yang ini nih ya. Oke, masukkan IP server 192.168.12.1. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Oke, diingat untuk default gateway itu harus sama dengan IP address yang digunakan. Diingat untuk default gateway kita harus samakan dengan IP address yang digunakan. Misalkan saya kasih di sini 10. Oke, jadi default gateway itu harus sama antara 3 segmen ini dengan 3 segmen yang ada di IP address. Nah, untuk belakangnya itu bebas ya, dari 1 sampai 223 biasanya. Oke, selanjutnya kemana? Karena ini di HCP, maka kita masuk ke menu service ya, bukan di DHCP sini. Kalau server itu pasti statik biasanya. Kalau server biasanya statik. Kalau konfigurasinya DHCP, kita masuk ke service, masuk ke menu DHCP, kita klik on, kita masukkan default gateway-nya tadi berapa. Default gateway kita lihat dari mana? Kita lihat dari IP-nya ya, 12.0. Udah gitu di save. Sudah server 1. Lalu kita kemana sekarang? Kita masuk ke klien. Lihat di sini juga ada setting klien. Biar sebelah enak, kita setting dulu ke kliennya. Desktop, IP, lalu pilih yang DHCP. Sudah klien pertama. Lalu selanjutnya DHCP lagi. Oke, sebelah kiri sudah, kita tinggal masuk ke sebelah kanan. Ada desktop, IP. Dilihat server B berapa IP-nya, yang ini 2.14.14.1. 2.02.14.14. Nah, untuk default gateway kita samakan ke 3 segmen berikutnya. Lalu belakangnya kita ganti. Nah, setelah itu karena DHCP kita masuk ke menu service, bukan ke DHCP sini ya, ke menu service, masuk ke DHCP, mode on, masukkan default gateway yang tadi yang ada di IP konfigurasi, masuk ke service lagi. Ingat 202.02.14.14.10, masukin ke default gateway 202.14.14.10, lalu kita save. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita ke klien, desktop, IP, DHCP. Oke, sudah ada. Selanjutnya desktop, IP, DHCP. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke setting router. Oke, sebelumnya untuk router kan membutuhkan 2 IP, Ethernet 001 dan Ethernet 0/0. Membutuhkan IP untuk fast Ethernet 0/0 dan fast Ethernet 0/1. Nah,
dilihat FA0/1 itu kan IP. Nah, IP-nya dari mana? IP-nya dari default gateway. Default gateway yang mana? Yang sebelah kiri. Oke. Tadi berapa default gateway-nya? 192.168.12.10. Oke, lihat. Gateway ada yang namanya IP address 192.168.12.1 dan ada namanya gateway. Kita pakai yang gateway 192.168.12.10 ya. Ini gateway yang router pertama. Lalu kita lihat gateway router server B yaitu 202.14.14.10. 202.14.14.10. Nah, selanjutnya di sini juga kan kita membutuhkan IP ya. Karena tidak dicantumkan ketentuannya berapa, maka kita isi saja sendiri. Misalkan untuk yang sebelah ini saya kasih 10 1. Untuk yang sebelah kanan 10 2. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan router. Ke menu sekali ini no enter. Kalau kurung siku kita masukin N atau enable. Setelah router pagar kita masukkan config conf /t. Nah, selanjutnya kita akan setting dulu kabel yang sebelah mana di router ini. Kalau saya akan setting dulu router yang sebelah sini, kabel yang sebelah sini FA0/1 ya. Jadi sebelum kalian setting ini, kalian lihat dulu kabelnya yang mana, FA0/1. Maka masukkan request FA0/1. Nah, IP-nya berapa? IP-nya yang tadi digunakan untuk default gateway yaitu 192.168.12.10. Lalu masukkan juga subnet masknya. Karena ini kelas C, maka subnetnya 255.255.255. Lalu sudah. Nah, karena yang sebelah kabel sini sudah beres, kita masuk ke kabel yang sebelah sini ya, atau yang digunakan yaitu interface FA0/0. Interface FA0/0. Masukkan IP-nya berapa tadi? 10 10 10 1. Masukkan juga subnet masknya. Subnet mask dilihat dari mana? Dilihat 10 itu masuk ke kelas mana? Nah, 10 itu masuk ke kelas A. Maka subnet mask yang digunakan yaitu 255.0.0.0. Oke. Lalu PSH kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah setting kedua interface-nya, kita masuk ke pengaturan router IP. Router IP itu untuk apa? Untuk menghubungkan kedua router tersebut. Nah, kita masukkan di sini net, lalu masukkan IP yang sebelah sini yaitu 192.168.12 titik. Nah, untuk di net kita hanya membutuhkan netnya saja ya. Dilihat kembali 192 itu masuknya ke kelas mana? 192 itu masuk ke kelas C. Nah,
net ID-nya ada 3 segmen, yang sisanya yaitu host. Nah, karena yang dibutuhkan hanya di net ID hanya 3 segmen, maka yang terakhir kita ganti jadi 0. Oke, selanjutnya kita masukkan kembali IP yang sebelah sini. Tadi yang 0/1 IP-nya ini 192, yang 0/0 IP-nya 10.10.10.1. Oke, 10.10.10.1 kan. Nah, karena si 10.10.10 itu kelas A, maka yang digunakan adalah segmen pertama saja. Lalu 3 segmennya terakhir diganti menjadi 0. Oke, lalu kita ketik N. Sudah. Di router 0 sudah kita konfigurasi, tinggal router yang sebelah kanan. Lakukan hal yang sama pada router sebelah kanan. Masuk ke menu cari, kita ketik enter, enable atau configure. Nah, lalu setelah ini kita lihat dulu kabel mana yang akan kita setting. Kalau saya akan menyeting dulu kabel yang sebelah sini, diarahkan saja. Nah, FA 0/1, IP-nya berapa? 202.14.14.10. Oke, FA 0/1, IP 202.14.14.10. Subnetnya berapa? Karena ini kelas C, 202 itu kelas C. Nah, oke, kita masukkan subnet masnya, baru S. Nah, kita setting lagi yang atasnya sebelah sini ya. FA 0/0, IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, selanjutnya masukkan subnet mask. Subnet mask dari 10.10.10.2 berapa? 10.10 itu masuk kelas A, maka subnet masknya yaitu 255.0.0. Oke, lalu masuk down. Oke, selanjutnya interface F1 sudah disetting, 00 sudah disetting. Kita masuk ke panggilan router. Masukkan IP yang sebelah sini. Lalu jangan lupa kita lihat kelasnya. 202 itu termasuk kelas yang mana? 202 itu termasuk ke kelas C. Nah, karena kelas C, maka yang digunakan yaitu 3 segmen. Ya, jadi 202.14.14.0. Itu karena 10 masuk ke kelas A dan yang digunakan yaitu 1 segmen saja dan sisanya diganti jadi 0. Oke, lalu N. Oke, dilihat sudah hijau, sudah nyala belum tentu nyambung, kita cek dulu. Ini 12.2 dan ini 14.3.
kita ping, coba tes ping. Oke. 202.14.14.3. Oke, reply ya, reply. Kita akan coba dari sini ke sini. Oke. Kalau mau ngetes dari sini, kita lihat dulu IP-nya berapa ya sebelah sini. IP-nya 202.14.14.2. Kita pilih dari sini. Masuk ke control. Ini 202.14.14 TO, lalu replay. Kalau replay berarti sudah tersambung. Kita juga bisa coba loncat. Sukses ya. Sukses. Kita coba balik. Oke, sukses. Oke. Selanjutnya kita akan setting DNS ya. Nah, untuk setting DNS kita masuk ke server. Oke. Kita masuk ke IP. Nah, setting DNS. Oke. Untuk DNS kita isi IP di DNS server. Nah, IP diisinya berapa? Diisinya disamakan dengan IP address pada server ya. Nah, jadi misalkan ini kan 192.168.15.1, maka kita di sini juga isi 192.168.12.1. Oke, sudah. Setelah diisi, kita masuk ke menu service kembali. Lalu kita ke menu DNS. Kita nyalakan. Ya, dilihat nama. Di sini namanya yaitu neja.com. Kita masukkan neja.com. Lalu kita masukkan IP address server yang tadi kita masukkan di DNS server. Kita masukkan. Lalu kita add. Kita klik di sini dan kita save. Jangan lupa di add, diklik, di save. Oke, sudah beres yang pertama. Karena tadi kita nama DNS di sini, maka si klien harus kita update lagi. DNS-nya nggak ada kan? Nah, kita ke static dulu, lalu kita ke DHCP lagi. Oke, sudah ada. Lakukan langkah yang sama di klien sebelahnya. Masuk ke IP, ke static dulu, lalu ke DHCP. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita ke server sebelah kanan, ke desktop. Lalu tadi apa? Kita masukkan IP server. IP server. Nah, setelah dimasukkan, kita ke menu service, lalu ke DNS. Oke, di DNS dinyalakan, di on. Lalu kita lihat nama servernya yaitu bisa.com. Kita masukkan di sini bisa.com. Lalu IP-nya tadi berapa? IP-nya yang kita masukkan tadi di DNS server yaitu 202.14.14.1. Kita masukkan 202.14.14.1. Kita add, lalu klik
dan di save. Oke, tadi kan di server ditambah DNS, lalu di klien juga kita update lagi. Kita ke static dulu, lalu kita masuk ke DHCP. Oke, di sini sudah ada ya. Lakukan hal yang sama di klien sebelahnya. Static dulu, lalu ke DHCP. Oke, selanjutnya cara mengetes domain server atau DNS. Cara mengeceknya yaitu tadi kan di sini kita menggunakan nama neja.com. Nah, di PC tadi web browser, lalu ketik neja.com, lalu di enter. Nah, kalau tampilannya seperti ini, itu kita sudah berhasil setting DNS. Nah, selanjutnya kita akan coba cek. Kita coba yang sebelah sini. Tadi server B namanya yaitu bisa.com. Kita coba web browser, ketik bisa.com. Oke, PC2 bisa, PC3 web browser, bisa.com. Oke, ini juga sudah bisa ya. Nah, sekarang apakah si klien ini bisa memanggil domain server ke server B? Coba kita cek. Jadi PC ini memanggil server bisa.com ya, DNS bisa.com. Kita cek bisa.com. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka kita belum bisa. Nah, caranya gimana supaya bisa? Nah, kita masukkan ke mana? Kita ke menu server lagi. Sini kan neja.com. Sementara yang server B itu ini server 0, ini server 1. Nah, kita masukkan bisa.com di server 0 dan kita masukkan neja.com di server 1. Nah, caranya gimana? Caranya kita ke sini. Bisa.com. Lalu kita masukkan IP yang sama. Berapa tadi IP-nya? Yaitu 202.14.14.1. 202.14.14.1. Kita add, lalu di save. Begitu juga di server 1. Kita masukkan neja.com. Masukkan IP-nya berapa? 192.168.12.1. Di add, lalu bisa.com di neja.com di save. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba cek. Kita panggil yang bisa.com. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti kita sukses. Coba yang sebelah sini kita panggil neja.com. neja.com. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti kita telah sukses setting DNS. Nah, cukup mudah kan untuk setting tentang jaringan ini. Kita telah setting IP, setting DHCP, kita telah men-setting IP-nya, setting DHCP, DNS, nama domain juga sudah, setting klien juga sudah. Oke, cukup mudah untuk setting tersebut. Nah, yang perlu kalian ingat yaitu mengenai kelas IP.
Class IP dari 1 sampai 126, yaitu subnet masknya 255.0.0.0. Kelas B dari 128 sampai 191, subnet masknya 255.255.0.0. Lalu kelas C 192 sampai 223, subnet masknya ada 3 segmen yang digunakan, yang terakhir yaitu 0. Oke. Selanjutnya kalian juga harus hafal mengenai urutan konfigurasi pada router, dimulai dari no, lalu enable, configure terminal, lalu sesudah configure pasti kita akan masukkan interface-nya yang mana ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan ucap dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.